Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi komparatif Eropa. Kami dari kelompok 1, saya Hikmah Fadilah Saragi, dan teman saya Wahyu Adi Hadinata dan Jazera Fariza. Pembahasan kami yang pertama yaitu tentang sistem akuntansi di negara Eropa. Yang pertama ada negara Perancis, selanjutnya ada Jerman, yang ketiga ada Republik Ceko, yang keempat ada Belanda, dan yang kelima ada negara Inggris. Yang pertama ada negara Prancis. Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional, di mana ada regulasi dan pelaksanaan akuntansinya. Ada 5 perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Prancis. Yang pertama ada Conseil National de la Comptabilité atau CNC, yaitu Badan Akuntansi Nasional. Yang kedua ada Comité de la Réglementation Comptable atau CRC, yaitu Komite Regulasi Akuntansi. Yang ketiga ada Autorité des Marchés Financiers atau AMF, yaitu Otoritas Pasar Keuangan. Dan yang keempat ada Ordre des Experts Comptables atau OEC, yaitu Institut Akuntan Publik. Dan yang terakhir ada Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes atau CNCC, yaitu Institut Nasional Undang-Undang Auditor. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan perusahaan di Prancis, yang dimana perusahaan Prancis harus melaporkan hal-hal berikut. Yaitu yang pertama itu ada neraca, yang kedua itu ada laporan laba rugi, yang ketiga itu ada catatan atas laporan keuangan, dan yang keempat ada laporan direktur. Dan yang terakhir itu ada laporan auditor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Jerman, di mana iklim akuntansi di Jerman seiring berjalannya waktu terus berubah semenjak akhir Perang Dunia yang kedua. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa masih memulai mengeluarkan perintah penyelesaiannya, di mana negara-negara anggotanya wajib untuk menggabungkan diri dengan undang-undang nasional. Yang pertama ada regulasi dan pelaksana akuntansi, yaitu dengan cara mengembangkan rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi dan laporan keuangan gabungan, menganjurkan Menteri Kehakiman mengenai standar akuntansi yang baru, mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional sebagai IASB. Yang kedua, laporan keuangan undang-undang menetapkan isi dan format laporan keuangan yang mencakup hal-hal seperti laporan laba rugi, laporan manajemen, dan laporan auditor. Kemudian ada Republik Ceko. Seperti yang kita ketahui, Republik Ceko ini terletak di Eropa Tengah. Praktik dan prinsip akuntansinya digambarkan oleh negara-negara berbahasa Jerman di Eropa hingga sampai akhir Perang Dunia yang kedua. Regulasi pada pelaksanaan akuntansi Commercial Code yang dibuat oleh Parlemen Ceko tahun 1991 dan mulai efektif per Januari 1992, di mana dapat dipengaruhi oleh akar undang-undang perdagangan Austria yang lama dan mencontoh pada undang-undang perdagangan Jerman. Commercial Code ini memperkenalkan sejumlah legislasi dasar yang berhubungan dengan bisnis. Kemudian ada laporan keuangannya, bersifat komparatif, terdiri atas akun keuntungan dan kerugian laporan laba rugi atau sesuai dengan persyaratan EU Directives. Catatan meliputi penjelasan kebijakan akuntansi dan informasi relevan lain untuk menilai laporan keuangan. Sistem akuntansi yang berada di negara Belanda. Akuntansi Belanda memberikan beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan keuangan yang cukup bebas, tapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statement pada tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan yang ekstensif dalam legalasi perusahaan dan sebagian diperkenalkan untuk menggambarkan keselarasan Undang-Undang tahun 1970. Kemudian ada laporan keuangan, yang pertama itu ada neraca, laporan laba rugi, catatan, dan laporan direktur, kemudian informasi lain yang sudah ditentukan. Kemudian sistem akuntansi yang berada di Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal secara pragmatis merespon terhadap kebutuhan dan praktis bisnis. Regulasi dan pelaksanaan. Akuntansi, dua sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di kerajaan Inggris adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi.
Laporan keuangan. Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia, seperti mencakup laporan direktur, akun laba dan rugi serta neraca, laporan arus kas, laporan keseluruhan laba dan rugi, laporan kebijakan akuntansi, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan laporan auditor.